Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NPM 1910631070011. Saya dari PJKR kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran Penjas. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Pengertian strategi pembelajaran Penjas. Menurut Supandi 1992 mengatakan bahwa strategi pembelajaran pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuan menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu 2013, ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani adalah: yang pertama, pemilihan materi. Maksudnya adalah materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang telah ditentukan. Yang kedua, ada komunikasi tugas. Maksudnya adalah suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. Yang ketiga, ada kemajuan materi. Maksudnya adalah untuk memperoleh kemajuan materi, maka perlu dicari hambatan-hambatannya. Yang keempat, umpan balik dan evaluasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani itu tercapai atau tidaknya. Fungsi strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu 2013, fungsi-fungsi strategi pendidikan jasmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya adalah strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Yang kedua, strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya adalah bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatan. Yang ketiga, strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksudnya adalah strategi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. Manfaat strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Cakupan pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran itu. Yang kedua, ada metode.
Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada model. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang terakhir ada teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Pendekatan strategi pembelajaran. Pendekatan yang berorientasi atau pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung atau pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa atau berorientasi pada siswa adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Jadi, arti pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Tipe pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama ada autokratis, yakni pendekatan yang berorientasi kepada guru atau disebut teacher-centered. Yang kedua ada demokratis, pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau disebut student-centered. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.